Selamat datang di podcast Biar Lega bersama gua Gilang Baskara. Podcast Biar Lega tayang setiap hari Kamis harusnya. Sore ini gue ngomongnya kayaknya nggak tahu sih kedengeran beda apa enggak ya. Yang pasti gue sedang sariawan sudah beberapa hari ini dan ini lagi 2 hari belakangan lagi perih-perihnya. Suara kresek-kresek nggak sih? 2 hari belakangan lagi perih-perihnya dan lagi gue kasih Kenalog. Biasanya gue pakai betadine kumur seringnya, cuma lama betadine kumur sembuhnya, nih langsung ke tujuan yaitu pakai Kenalog. Jadi mungkin ngomongnya agak-agak nggak tahu sih, gue sih merasa agak terganggu, cuma nggak tahu kedengeran apa enggak kalau ada sesuatu yang mengganggu di omongan. Ini kresek-kresek apaan sih? Ada kresek-kresek nggak sih? Ya, yeah, terus nanya gitu. Ya, podcast Biar Lega ini gue Gilang Baskara, semoga tayang setiap Kamis. Isinya mengeluarkan hal-hal yang ada di otak gue doang, ngomong ngasal nggak jelas, apapun yang terfikirkan dari otak gue, biar lega. Jadi biar gue lega gitu. Jadi daripada di otak dibiarin kan lebih baik diomongin biar lega. Walaupun akhirnya mungkin ada orang-orang yang ngirim email, ada orang-orang yang cerita juga lewat email, akhirnya mereka juga jadi ikut lega. Cih, asik banget gue deh. Jadi judul gue nih, sorry gue berisik banget ya, pindah-pindah. Jadi judul gue ini biar leganya dua arah, kepada pendengar dan kepada gue sendiri. Keren banget emang gue, asli. Karena emang gue dari awal bikin podcast ini bukan untuk gue, tapi untuk kalian tentu saja, untuk para pendengar yang selalu bikin gue semangat tiap hari untuk bikin podcast ini, selalu gue bikin gue semangat untuk berkarya. Enggak lah, bohong deng. Ya intinya itulah isinya. Isinya benar-benar begini doang. Jadi kalau yang baru mulai denger, apa sih nih podcast biar lega nih? Nggak menarik ya, langsung pergi aja. Emang nggak menarik? Ngapain lu dengerin orang ngomong doang, orang yang nggak lu kenal lagi? Ya intinya itu, dan gue sedang sariawan. Tapi gue tetap bikin karena buat siapa? Buat kalian. Gue tuh waktu berapa minggu lalu gitu ya nemu akun YouTube, channel YouTube namanya, bentar gue cari. Special Book by Special Kids. Special Book by Special Kids. Kenapa namanya Special Book? Jadi tadinya nih sebuah proyek buku kalau nggak salah. Tapi karena susah nyari penerbitnya, kalau nggak salah nih ya, gue sempat baca bio channelnya, susah nyari penerbitnya, akhirnya dibikin dalam bentuk video-video, yaitu di YouTube. Special Book by Special Kids. Isinya, ini gue kasih tau dari sekarang ya, karena mungkin tidak semua siap melihat isinya. Isinya ada hostnya satu nih, cowok, gue lupa siapa namanya. Jadi hostnya dia keliling ke, mungkin gak ke seluruh dunia lah, pokoknya keliling bertemu orang-orang, anak-anak kecil, orang dewasa yang kena sakit, yang berkebutuhan khusus, yang kayak gitulah pokoknya, yang beda sama kita yang dikatakan manusia normal ini, oke? Kayak gitu intinya. Dan di situ banyak banget penyakit yang gue baru tahu kalau penyakit itu ada gitu. Gue baru lihat ada orang yang kayak gitu. Gue baru lihat ada orang yang punya penyakit kayak gitu. Jadi nggak semua penyakit sih. Ada yang penyakit dari lahir, ada yang pernah kecelakaan gitu-gitulah. Intinya kayak gitu ya. Gue nggak bisa jelas. Gue langsung sekali gue ketemu langsung gue nonton banyak banget video dari itu, tapi nggak full semua kan, karena satu video tuh 15 menit gitu. Gue nonton beberapa, gue cepet-cepetin, gue pengen lihat aja nih kayak ini orang sakit apa gitu. Dan karena emang banyak penyakitnya tuh yang penyakit langka gitu, ada yang kayak cuma puluhan orang di dunia yang kena, ada yang cuma 1 banding berapa juta yang kena, ada yang penyakitnya baru ditemuin di si anak ini, jadi dinamainnya nama penyakitnya sesuai dengan nama anaknya gitu. Misalnya kayak nama gue Gilang, terus gue sakit apa, jadi namanya sakit Gilang nama penyakitnya gitu. Karena saking langkanya ini penyakit gitu, belum pernah ditemuin kasusnya di orang lain. Kayak gitu. Ada yang, ini gue ceritain dikit-dikit aja nih ya. Ada yang tubuhnya kebakar. Dia pernah kebakar rumahnya kalau gak salah. Jadi ini orang mata mulut masih ada, tapi tubuh kebakar aja. Gimana sih orang gosong tapi masih hidup gitu.
Ada yang dia pernah tenggelam waktu umur 2 tahun apa 3 tahun gitu. Dia pernah tenggelam dan dinyatakan udah mau mati lah. Tapi ternyata dia hidup, sekarang dia umurnya udah 30-an. Jadi dia agak susah ngomong gitu. Dia mulutnya nganga, terus kayak ngomongnya gitu. Tapi ada dia kayak orang, gimana sih orang ngomong sambil mangap gitu kayak saya bilang, kayak gitulah kurang lebih. Kayak gitu. Tapi dia tetap hidup. Bahkan kata dokter dia udah nggak bisa hidup tapi dia tetap hidup. Ada yang giginya tuh sampai gimana gue jelasinnya ya, mulutnya tuh sampai keluar lah giginya, kayak giginya kayak di luar gitu lah. Masih kecil dan dia punya kakak cowok yang masih kecil juga gitu, yang sayang banget sama adiknya, diciumin. Walaupun kalau kita lihatnya ya, ini mah jujur-jujuran aja ya, kalau kita lihatnya mungkin kayak jijik gitu kayak ngeliatnya pertama kali, tapi dia karena kakaknya dan itu adiknya, dia kayak peluk, ya aku seneng banget deh saat dia senyum, padahal tuh memang giginya kayak keluar gitu. Terus yang tinggal, ada yang roommate gitu, satu autis, satunya bisu kalau nggak salah. Mereka roommate gitu, satu autis satu bisu kalau nggak salah gitu. Ada yang full di kursi roda, bahkan tapi dia bisa gerakin kursi rodanya pakai lidah kalau nggak salah. Jadi tangan kakinya nggak bisa difungsikan, dia diem aja gitu, diem di kepalanya kayak ada, pokoknya kursi rodanya bukan kursi roda biasa, kayak kursi roda khusus lah, kayak ada alat-alatnya gitu yang bisa dia kendalikan pakai lidah. Jadi dia ngendaliin kursi rodanya maju mundur belok-belok tuh pakai lidah, pakai mulut gitu dia gerakinnya, karena anggota tubuh yang lain sudah tidak berfungsi. Macem-macem deh pokoknya. Penyakit orang macam-macam gue nggak tahu. Gue baru tahu kalau ada di dunia ada penyakit sebanyak itu gitu. Yang menarik di sini adalah pendekatan hostnya gitu. Hostnya senyum, seneng gitu, kayak, hai, lu mau jadi teman gue nggak? Apalagi kalau anak kecil ya, mau jadi teman gue, kita main yuk hari ini yuk, kita main yuk gini. Terus ngobrol sama kakak adeknya, ngobrol sama orang tuanya, dan lu lihat betapa kuatnya cinta. Gila. Ya iya, karena apalagi yang menguatkan keluarganya kalau bukan sayang gitu. Apalagi yang menguatkan keluarganya kalau bukan cinta ke anaknya, cinta ke kakak adiknya gitu. Walaupun dari bentuk jelas berbeda dari orang kebanyakan gitu. Dari bentuk jelas berbeda, dari kebutuhan jelas berbeda, dari perilaku jelas berbeda, tapi mereka tetap sayang, mereka tetap main, mereka tetap ngajak ngobrol walaupun dia nggak bisa ngomong gitu. Ada beberapa yang sampai nggak bisa ngomong gitu, tetap diajak ngobrol, tetap diajak main gitu, tetap excited, adiknya tetap sayang, tetap bilang cantik, tetap bilang ini senyum nih. Padahal gue yang nonton, mungkin kita yang nonton kayak masa sih senyum, masa sih dia ngerti gitu loh. Tapi itulah ada kekuatan misterius yang kita nggak bisa kita lihat, atau nggak bisa, kecuali kita bisa rasakan langsung gitu, karena kita nggak di situ gitu. Kita nggak lihat betapa kuatnya dia bisa tetap sayang sama adiknya, sama anaknya, kayak gitu sih. Gue kayak wow, semesta nih menciptakan manusia beragam banget gitu, dengan segala kesempurnaan dan kekurangannya gitu. Gue bilang semesta, nggak mau bilang Tuhan, karena mungkin ada di antara kalian yang dengar yang nggak percaya adanya Tuhan gitu. Terus gue bilang Tuhan menciptakan manusia, tidak ada Tuhan. Yang menciptakan manusia itu pabrik gitu misalkan, atau yang menciptakan manusia itu teori Darwin gitu, manusia itu dari monyet, udah nggak ada yang nyiptain. Siapa tahu jadi gue semesta aja lah, alam ini menciptakan manusia begitu banyak macamnya, gue sampai nggak, di luar bayangan lu lah pastilah. Kalau lu nonton channel itu, di luar bayangan lu lah ada orang-orang yang seperti itu gitu. Dan di situ nggak tahu sih, gue banyak berpikir aja. Kadang disebut ini ujian buat keluarganya, ada yang bilang ini berkah buat keluarganya karena anaknya begitu, anak keluarganya mungkin jadi lebih makin dekat, makin sayang. Ada yang bilang nih ujian, berarti saya hidupnya diuji nih punya anak kayak gini. Ya kan kita sering dengar orang ngomong gitu kan, kayak gue nggak tahu sih ya. Gue suka mikir aja gitu, apa alasan
diciptakannya ada orang dengan berbagai macam kekurangan dan kelebihannya gitu. Masa ada satu dua orang yang diciptakan biasa, ya udah sebagai manusia aja, anggota tubuh lengkap, misalkan bisa berjalan, bisa beraktivitas biasa. Tapi ada manusia yang diciptakan untuk menjadi ujian. Kayaknya aneh aja kan, kayak itu kan random aja. Kita juga nggak pernah minta dilahirin, kita nggak pernah diminta jadi normal, kita nggak pernah minta jadi berkekurangan, kita nggak pernah minta jadi ujian gitu. Nggak tahu sih, masa sih mereka diciptakan hanya sebagai ujian, penyakit kayak gitu, ujian untuk dia dan keluarganya. Masa sih dia diciptakan untuk supaya orang-orang yang lebih normal menjadi bersyukur? Masa untuk bersyukur perlu diciptakan orang yang di bawah kita sehingga kita lebih bersyukur gitu? Kayak nggak tahu sih, gue kayak kepikiran gitu aja gitu. Tapi itu channelnya menarik banget menurut gue. Lo bisa, nggak tahu sih, yang gue rasakan adalah malu. Maksudnya kayak mereka kayak punya semangat hidup yang tinggi gitu. Mereka kayak, ya namanya juga depan kamera ya, gue nggak tahu kehidupan aslinya gimana, kehidupan keluarga. Siapa tahu ternyata keluarganya tidak harmonis, hanya baik saat ada kamera, saat tidak ada kamera disiksa anaknya, ya nggak tahu sih. Cuma kan yang gue lihat kayaknya tulus sih gitu. Ini kayak karena kita kebanyakan lihat settingan di TV gitu, jadi di balik kamera di YouTube, nggak cuma di TV sih, di YouTube, di Instagram kita melihat terlalu banyak settingan sehingga selalu suzon gitu. jangan suzon. Yang perasaan gue nonton itu lebih ke malu, kayak gue mungkin secara fisik aja ya, secara fisik mungkin lebih lengkap dari mereka, tapi belum tentu secara mental gue sekuat mereka gitu. Mungkin gue secara fisik lebih capable untuk ngelakuin apa-apa mandiri, gue bisa ngomong dengan jelas, gue bisa mendengar, bisa melihat. Mereka mungkin gak bisa, tapi kayaknya hidupnya bahagia gitu, ngobrol tetap senang, tetap main, tetap ketawa, tetap ya udah aja, hidup aja udah gitu. Masa sih kita nggak bisa? Masa sih kita yang mungkin lebih berprivilege. Kita lahir dengan privilege, badan lengkap gitu. Masa nggak bisa sesemangat mereka sih? Masa kita masih ngeluh nggak punya baju di lemari, baju lu bertumpuk banyak, masa lu masih mau ngomong nggak punya baju, nggak punya sepatu? Ada orang nggak punya kaki malah. Lucu ya hidup ya. Aduh, beli sepatu lagi, beli baju lagi. Gimana ya, aneh ya. Tapi walaupun menurut gue ngeluh tuh hal wajar sih. Maksudnya ngeluh itu manusiawi banget menurut gue. Bukan berarti gak boleh ngeluh kalau gue ya. Kalau gue pribadi mah ngeluh tuh hal yang sangat manusiawi. Capek gitu. Aduh panas, aduh gerah, aduh pusing sama kerjaan. Ya ngeluh manusiawi lah. Yang gak pantas menurut gue ngeluh yang berlebihan lah. Maksudnya gue nggak bisa, ya pokoknya lu tau lah batasnya lah. Karena kan suka ada tuh kan yang ngepost orang lagi mulung atau lagi makan dari tong sampah, di foto, di upload di sosmed. Sudah bersyukurkah kalian hari ini? Gue sih bersyukur tanpa harus ngelihat orang makan dari tong sampah sih gitu. Bisa kita kayaknya bersyukur gitu. Masih mau mengeluhkah Anda melihat orang makan? Setelah melihat orang makan dari tong sampah ini, masihkah Anda ingin mengeluh atas hidup Anda? Masih sih, kalau ngeluh mah pasti ngeluh lah. Ngeluh manusiawi bro, cuma jangan jangan sampai males gitu. Mungkin males kali yang lebih nggak boleh. Ngeluh mah menurut gue wajar, males yang jelas-jelas nggak boleh gitu. Kayak pengen kaya tapi males kerja, males gitu. Itu mungkin ya, kayak kita udah di privilege gitu. Kayak menurut gue anggota badan lengkap tuh salah satu privilege, ya nggak sih? Privilege tuh sebenarnya arti aslinya tuh apa ya? Gue cari di internet dulu ya.
privilege? Menurut Cambridge Dictionary, privilege, an advantage that only one person or group of people has, usually because of their position or because they are rich. Bahkan kaya langsung disebutin ya. Contoh di kalimat healthcare should be a right, not a privilege. Oh ya. Atau definisi kedua, an opportunity to do something special or enjoyable. I had the privilege of interviewing Picasso in 1960s. It was a real privilege to meet her. Oh, okay. The way in which rich people or people from a high social class have most of the advantage in society. Kalau di sini kayaknya lebih ke kaya sih, lu punya uang, lu lahir di keluarga yang kaya itu privilege. Iya, gue setuju sih, itu privilege. Tapi menurut gue, lu punya badan lengkap pun privilege gitu. Lu punya, gini, akui aja lu berprivilege. Gue sih mengakui diri gue kadang kan ada orang yang bilang, misalnya ada ngeliat ada orang, ya lu sih enak privilege gitu, ada privilege-nya. Kadang-kadang orang yang dari lahir sudah berprivilege, kadang-kadang tidak sadar kalau hidupnya itu tuh udah ada privilege-nya gitu. Kadang enggak kok, gue kerja keras sehingga gue bisa bikin startup ini, gue kerja keras sehingga gue bisa bikin perusahaan ini. Iya, gini ya, lu kerja keras iya, tapi kan bapak ibu lu bisa biayain lu sekolah, jadi lu bisa fokus ke bikin perusahaan, gak fokus ke biayain kuliah adik-adik lu, bayarin listrik rumah, bayarin utang-utang orang tua lu, bayarin tanah. Nah, itu yang disebut privilege, gitu loh. Kadang orang berprivilege gak salah. Kalau gue sih, gue lupa sejak kapan sih. Tapi emang bener sih, karena kita ngeliat orang yang di bawah kita ya, jadi kita sadar kalau hidup kita tuh privilege. Bingung ya? Karena kalau kita tinggal di lingkungan yang itu-itu aja dari kecil, pasti kita gak sadar kalau hidup kita tuh sudah ada privilege-nya gitu. Gue mungkin sadar ini saat gue SD, SMP kali ya. Karena SD gue kan swasta ya, SD swasta, dimana banyak banget orang-orang kaya gitu. Gue selalu merasa biasa aja gitu. Pas SMP gue masuk negeri baru tuh ada yang kaya banget, ada yang miskin banget gitu teman-teman gue. Jadi gue baru tahu, oh gini, berarti gue tuh ternyata berkecukupan hidup gue gitu. Itu yang privilege yang gue punya. Lu nggak usah ngerasa hidup lu jangan marah-marah mulu. Kalau menurut gue ya, lu jangan marah-marah mulu ke orang yang punya pencapaian terus bilang dia berprivilege. Kalau menurut gue, lu di rumah punya dispenser aja, itu udah privilege hidup lu. Lu bisa mencet air dingin dan air panas dengan gampang, itu udah privilege menurut gue. Lu gak perlu minta es batu ke tetangga, lu gak perlu naruh air putih ke kulkas dulu gitu, karena dispenser lu udah panas dingin, udah privilege. Kayaknya lu lahir dengan ubin di kaki dan ada atap di kepala udah cukup privilege deh. Karena kalau nggak tahu sih gue, karena kalau dicari akan makin banyak. Kalau dicari kurangnya gitu, lu pasti akan ngeluh terus gitu. Iya sih, gue punya atap tapi rumah gue kecil gitu. Ya ada orang yang nggak punya rumah sih, gitu. Ya nggak sih? Gue sih merasa gue berprivilege sih, gue lahir, alhamdulillah orang tua gue berkecukupan, gue bisa sekolah tanpa pernah ngerasain hidup susah gitu, nggak bisa sekolah gitu. Gue bisa sampai kuliah, walaupun gue kuliahnya nggak beres ya. Itu salah satu contoh menyia-nyiakan privilege yang nggak boleh ditiru, yaitu kayak gue udah bagus orang tua bisa ngekuliahin tapi gue nggak selesai kuliahnya karena skripsinya gue malas ngerjain. Nah itu malas, ini nih nggak boleh ditiru. Gue bukannya bangga, gue tuh nggak lulus kuliah tuh gue tidak pernah bangga, tapi gue juga tidak malu gitu. Tapi gue nggak bangga, tapi gue nggak malu, jadi tengah-tengah aja gue. Gue nggak, kalau gue nyuruh orang kuliah gue sampai lulus, jangan kayak gue gitu justru. Gue nggak bangga gue dengan gue tidak lulus karena waktu itu gue emang males gitu kayaknya ngerjain skripsi itu.
busuk banget emang gue tuh soal nulis-nulis, soal itu intinya disiplin aja sih. Gue soal disiplin masih agak busuk emang. Gue menyadari itu, dan itu salah satu waste of privilege. Sementara ada orang lain yang harus kerja keras buat kuliah, mungkin ada yang kuliah sambil kerja, mungkin ada yang harus nyari beasiswa, mungkin harus ada yang nyari biaya kemana-mana gitu. Sementara ada orang kayak gue yang bisa kuliah malah disia-siain. Anjing, gue serius banget ya. Intinya jangan, kalau lu lagi kuliah sekarang terus lu ngeliat ada orang-orang sukses tanpa kuliah, jangan, lu kuliah selesaiin ya. Terserah lu mau dengerin gue apa enggak, orang gue cuma ngomong kok. Lu nggak bisa nyuruh-nyuruh orang lulus bang, lu aja nggak lulus, ya udah gue cuma ngomong kok, mau diikutin juga boleh, nggak diikutin juga kagak apa-apa, kagak rugi apa-apa gue. Kan hidup lu. Intinya begitulah. Kalau lu ada privilege, lu, kalau gue sih berusaha gimana caranya tuh, gue sebagai orang yang berprivilege nih, gue udah berkecukupan, gue lahir di Jakarta, di ibu kota ya. Kalau dicari privilege gue tuh banyak banget. Gue laki-laki loh gue. Gue Islam, mayoritas gue di Indonesia ini. Gue Islam, gue laki-laki, gue Jawa Sunda keturunannya. Kurang mayoritas apa gue? Kurang berprivilege apa gue hidup di Indonesia lah paling enggak. Gue kurang berprivilege apa gue nih hidup di Indonesia, udah laki-laki, Islam, Jawa Sunda. Kurang apa lagi gue gitu. Tapi memang ada banyak orang di luar sana yang tidak mendapatkan kemewahan itu. Kemewahan untuk bisa minum air panas, air dingin. Kemewahan untuk bisa tidur di kasur empuk. Kemewahan untuk bisa tidur di kamar AC, ya nggak? Sekarang gimana caranya kita ini nih orang-orang berprivilege. Gue mikirnya lu bisa denger podcast ini, lu bisa punya kuota, lu bisa download Spotify. Lu bisa ngerti apa itu podcast. Lu bisa ngerti apa itu Spotify, lu bisa ngerti apa itu internet, cukup berprivilege menurut gue sih, ya nggak? Sekarang gimana caranya kita ini orang-orang berprivilege bisa membuka pintu bagi orang-orang yang tidak berprivilege. Gue hari ini di podcast nyebut kata privilege berapa kali ya? Ya nggak? Gimana caranya lu bisa membuka pintu itu? Gue punya, jangan nih, nggak usah cerita. Gue bukan takut ria sih. Gue bukan takut ria, gue karena ini baru-baru rencana, jadi gue takut belum jalan gitu. Jadi nanti aja deh. Kalau gue udah melakukannya ntar gue ceritain. Jadi intinya itu sih. Gue terserah sih, bukan concern tiap manusia kan beda-beda kan. Mungkin lo ada yang lebih seneng ke pendidikan, mungkin lu bisa sekolah sampai S3, terus lu mikir semua orang nih harus bisa sekolah setinggi ini nih. Semua anak nih harus punya. Nggak semua sih, nggak ada semua. Anak-anak yang mau gitu harus bisa nih sekolah sampai S3 gitu. Gue akan membuka jalannya. Mungkin lu bikin beasiswa diri lu, mungkin lu kerja sampai lu kaya raya terus lu beasiswain anak-anak yang nggak bisa sekolah. Wah. Atau mungkin lu punya privilege, jago ngegambar misalkan. Karena dari kecil privilege lu adalah lu dibeliin alat gambar yang lengkap sama orang tua lu dilesin gambar, lu jago lu les gambar sama guru terbaik, lu punya kuas-kuas paling mahal di dunia di rumah, dan karena lu jago gambar, concern lu di gambar, di seni, dan lu pengen semua anak-anak Indonesia yang minat di seni bisa punya jalannya. Jadi lu menjadi pelukis handal, lu kaya raya, lu kerja sama perusahaan kuas misalkan, atau perusahaan cat akrilik. Lu beli semua cat akrilik itu, lu sebarkan ke sekolah-sekolah seni di Indonesia biar semua anak yang punya minat di seni bisa mendapatkan cat dengan kualitas bagus dan kuas mahal dari buntut kuda unicorn gitu misalkan. Ya nggak tahu sih. Jadi bagaimana kita lagi-lagi gue menganggap kalian berprivilege ya. Kita ini orang berprivilege bisa membuka pintu kesempatan bagi orang-orang yang tidak seprivilege itu. Ya.
Gitulah kurang lebih. Gue ngomong apa sih dari tadi ya? Kan yang penting lega gue. Jangan dipercaya 100%, oke? Kalau kata Mas Erik Sukamti di tiap vlognya, di tiap das, kan jangan percaya 100% apa yang aku omongkan, karena omonganku belum tentu benar dan belum tentu salah. Ambil aja yang menurut lu benar, jangan semua diikutin. Oh iya, berarti gue harus ini. Nggak, gue mau sotoy aja nih. Tadi ngomong-ngomong sotoy. Tapi itu tadi gue silakan cari di YouTube tadi special book by Special Kids. Special book by Special Kids channel. Nama channelnya itu di YouTube, cari aja. Dan lu lihat betapa beragamnya dunia ini, dan lu lihat betapa beruntungnya diri lu, dan lu lihat betapa tidak bersyukurnya dirimu. Aduh, perih banget Saryawan. Ya Allah. Ini susahnya pakai kenalog nih karena dia posisinya di bibir bawah. Dia nabrak, kan kenalog kan kayak gel gitu, dia nutupin si Saryawan. Tapi kan bibir kita gerak terus, kena gigi, kena air liur, akhirnya si kenalognya copot-copot tau. Jadi kayak percuma nih make nih, tapi nggak tahu lah. Udah, gue pengen baca email ya. Gue akan baca-baca email yang sudah masuk ke podcastbiarlega@gmail.com. Tolong jangan baca alamat email aku, Mas Gilang. Huruf gede, tanda seru, .2, tutup kurung. Kayaknya dia mewanti-wanti banget emailnya jangan dibaca karena emailnya pakai email kantor. Jadi gue tahu kantor lo di mana. Gue googling nanti kantor lo. Hai, hello Mas Gilang, aku terlalu malas login ke email pribadi, jadi pakai email kantor deh. Mas, aku penasaran rumah sakit di Dubai makanannya kayak gimana? Apakah sama aja kayak di sini? Nggak apa-apa kan ya nanya ini. I've been holding myself from asking this stupid question to you, but it keep buzzing in my head every time I listen to your podcast. Makanan di rumah sakit Dubai, seingat gue biasa aja sih. Gue tuh nggak ada foto, gue cuma ada foto pas di rumah sakit gitu, kayak gue ingin mulai nih, mumpung gue inget ya, gue ingin mulai banyak mendokumentasikan hidup deh kayaknya. Punya kamera di tangan gitu, di HP, gue kayaknya kurang mendokumentasikan momen-momen hidup gitu. Sesimpel jalan sama teman, ngobrol, kayaknya harus didokumentasiin sih. Makan di mana, nemu makanan enak, nemu tempat enak, kayaknya harus dokumentasiin biar lu kalau nyari-nyari lagi, dan diarsipkan dengan bagus tentu saja ya, sehingga kalau lu nyari-nyari lagi, ya gue pengen lihat itu gitu. Makanan di rumah sakit Dubai kurang lebih sama sih sama makanan di rumah sakit ini. Makanan orang sakit ya gimana sih? Dari pas pagi disuruh pilih mau makan siang apa, makan malam apa, ada pilihan-pilihan gitu, kayak buahnya ada pilihan mau apa gitu, buahnya mau apa, terus kayak misalnya nasi apa kentang apa-apa, makan siangnya misalkan siang ada daging, ada apa gitu-gitu sih, pilih-pilih gitu, sama aja lah. Oh iya, mau bilang terima kasih Mas Gilang 90 degrees wow. Karena dengerin podcast biar lega bikin aku stay hydrated. Soalnya setiap denger suara neguk air aku jadi keinget buat minum air putih. Have a blessed day, Wachida. Wachida tuh maksudnya nama lu ya? Gue jadi pengen minum. Gara-gara ngomongnya hati-hati karena ada Saryawan, jadi ada bagian bibir yang kering, tau gak? Kebayang gak? Terus jadi gak enak. Email berikutnya, jangan sebut nama bang. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo. Hai bang, udah lama nih gak kirim email. Hehehe. Kali ini cuma nanya aja nih bang, Gilbas percaya gak sama cewek dan cowok bisa sahabatan tanpa ada embel-embel salah satu dari mereka menyimpan perasaan lebih?
Karena gue punya sahabat cowok, sebut aja Joni. Kita udah kenal 9 tahunan dan jadi akrab banget kira-kira 7 tahun lah ya. Kita akrab gara-gara waktu S1 sekelas. Terus jadi akrab banget karena field trip. Sebenarnya kita itu geng. Kayak gitu bang. Ada 8 orang. 6 cewek 2 cowok. Tapi di antara 2 cowok itu gue akrab banget sama si Joni. Banyak orang salah sangka bang sama keakraban kita. Banyak yang nyangka ada udang di balik bakuan di antara kita berdua. Apalagi sekarang kita sama-sama S2 dan sekelas lagi. Teman-teman baru yang waktu S1 nggak kenal sama kita nyangka ada cinta di balik kata sahabat cuma gara-gara kita selalu duduk deketan. Suka ngobrol berdua atau cuma gara-gara gue yang kenal kadang suka manja kalau pas lagi ada dia, vice versa. Padahal ya kita pure temenan, dia juga udah ada calon kok. Ya gue sayang sih sama dia, peduli sama dia, tapi sayang dan peduli sebagai teman. Dan porsi sayang dan peduli gue sama dia sama kok dengan sahabat-sahabat geng gue. Udah itu aja. Maaf kalau kepanjangan, hehe. Terima kasih sudah baca email receh ini. Semoga sukses terus. Wassalam. Emang ini receh ya? Kan lu cerita biasa. Cowok-cowok bisa sahabatan bisa aja menurut gua. Tapi bisa jadi ujungnya misalnya jadian ya bisa juga gitu. Jadi tidak ada yang pasti di hidup ini. Ya, yang satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian. Jadi ya bisa aja jadian juga ujungnya atau nikah mungkin. Ingat, beri sedikit waktu karena cinta datang karena telah terbiasa. Wah, siapa tahu karena terbiasa tiba-tiba. Wah, cing, ini panjang banget emailnya. Ya Allah, gila nih, ini kayaknya email terpanjang kali. Tapi nulisnya enak sih, dilengkap-lengkap ada paragraf-paragrafnya. Ya udah deh, gue baca ya. Alamat emailku jangan dibaca ya bang. Ya. Assalamualaikum Bang Gilang. Waalaikumsalam. Ini kali kedua aku kirim email ke podcast biar lega. Email pertama aku isinya ucapan apresiasi ke Bang Gilang semata. Tapi kali ini aku mau cerita biar lega. Sorry kalau Bang Gilang merasa keberatan bacain cerita panjang ini. Iya saya keberatan, tapi saya bacain juga. Saat aku nulis ini aku dalam keadaan emosional bang. Aku nggak tahu aku akan dalam keadaan emosi apa saat nanti aku dengar Bang Gilang baca ini kalau dibaca. Yang jelas dalam keadaan apapun itu semoga aku nggak malu dan nyesel udah kirim email ini. Jadi begini, aku masih muda bang, 20 tahun. Aku mulai berpikir anak di usiaku pasti masalah hidupnya tuh remeh-remeh. Aku punya kakak yang usia 30 tahun dan aku tahu masalahnya pasti lebih berat. Aku punya orang tua yang ku tahu hidup pasti jauh lebih berat. Dan orang-orang tua di sekelilingku yang ku tahu punya beban lebih berat dari aku, seorang anak 20 tahun ini. Aku ngerasa pusing karena tugas kuliah, aku sospol, sosial politik. Aku selalu mikir tugas kuliah anak sains lebih berat kok. Saat ada masalah cinta aku pikir ya ilah masalah cinta orang lebih berat. Ada yang berkeluarga dan cerai, ada yang nikah tapi gak bahagia. Masalahku mah gampang, gak usah galau-galau amat. Saat lagi sedih banget aku selalu yakinkan kalau aku masih muda dan masalah orang-orang lebih rumit dari aku. Aku selalu malu ngeluh di tempat umum. Misalnya kalau aku bareng teman-teman dalam taksi online, kita pasti ngomongin soal kuliah dan ujung-ujungnya ngeluh. Kalau mereka mulai ngeluh, aku pasti diem aja. Malu sama pak sopirnya yang mungkin punya masalah lebih berat. Aku kalau mau ngeluh ya di kosan bareng teman-teman. Aku selalu berpikir mereka pasti ketawa dengar keluhanku yang masalah cetek banget. Kalau mau ngeluh di muka umum. Tapi untuk hari ini saat aku nulis ini aku mau sekali aja nggak nahan apapun. Aku pengen sedih sepuasnya hehe. Aku merasa merepotkan sebagai seorang anak bang. Sejak kecil sering sakit-sakitan dan sering bikin khawatir keluarga. Walaupun akhirnya saat kuliah aku lebih jarang sakit, tapi aku lebih sering lagi habisin duit keluarga. Hidupku di perkuliahan dan perantauan 80% disongkong kakakku, karena aku tahu kalau duitnya nggak sebanyak nih Ramadhani, jadi aku berusaha sekuat tenaga untuk irit. Aku sering menahan diri untuk hal-hal yang kuinginkan. Kalau diajak nongkrong pun seringnya nolak karena pasti buang-buang duit. Untuk ganti HP aja aku mesti ikut lomba sana sini dulu. Bulan ini aku magang bang. Dan aku terkejut pengeluaranku ternyata lumayan banyak. Karena pengeluaran ini aku tengkar dengan kakakku lumayan lama sampai sekarang. Aku udah jelasin aku gak foya-foya beli barang gak guna. Cuma memang lebih sering makan di luar aja. Terus aku lebih sering jajan es dan snack karena sering liputan di lapangan. Betul, jajan tuh bahaya banget. Bikin cepet habis duit. Pertengkaran ini bikin aku down bang. Selama ini aku udah sering nahan diri dan aku bukannya foya-foya. Tapi memang kebablasan jajan-jajan cemilan aja. Aku bertanya-tanya. Emang salah ya sekali-kali menyenangkan diriku sendiri? Atau gak berlebihan juga? Kenapa sih aku harus selalu nahan diri? Aku juga capek. Tapi aku tahu jawabannya ya emang aku yang salah. Soalnya aku bukan pakai duit sendiri. Ya mestinya aku tahu diri lah. Karena aku tahu aku salah, aku makin merasa bersalah dan tertekan. Aku takut setelah ini aku gak bisa ngembaliin semua duit yang udah aku habisin. Aku takut mengecewakan keluarga. Aku terlalu sering merepotkan. Seharusnya aku mulai cari kerja. Tapi bingung juga bang mau kerja apa.
Aku tahu aku cukup passionate di bidang tulisan, tapi ya itu masih meraba-raba. Aku harus ngapain sih biar kaya raya atau seenggaknya nggak ngerepotin. Lu pesugihan aja. Baterainya masih banyak nggak sih nih? Baterai tinggal 1. Bentar ya. Saya colok dulu nih biar biar si perekamnya tidak mati di tengah-tengah. Oke. Lanjut. Mana tadi? Biar kaya raya. Oke, sekarang aku dalam mode irit-irit banget dan ini bikin aku frustasi. Aku merasa terlalu capek banget nahan diri. Entah kenapa. Padahal sebelumnya aku sering di mode ini. Tapi sekarang rasanya lebih emosional aja dan ini bukan PMS ya karena fasenya udah lewat. Oke, gue juga nggak bilang lu PMS kok. Santai kali. Itu aja masalahku bang, emang remeh temeh tapi ya udahlah. Sebelum mulai menulis ini sebenarnya aku tuh mikir kok aku nulis curhatan ini ke orang yang gak aku kenal ya, untuk apa? Kayak nggak punya teman aja. Akhirnya aku nyimpulin bahwa mungkin aku butuh cerita ke orang asing yang nggak tahu siapa aku supaya aku bisa merasa didengarkan tanpa judge. Dan kalau dijudge aneh-aneh aku nggak peduli, nggak ketemu juga, betul. Selain itu, Kak Gilang dan pendengar podcast Biar Lega nggak punya referensi sebelumnya tentang bagaimana aku. Jadi penilaian kalian akan objektif terhadapku. Pada akhirnya saat aku selesai menulis ini dan membayangkan akan mendengar ini dibacakan Bang Gilang, aku merasa cukup lega. Terima kasih Bang Gilang, terus berkarya ya. Kamu 20-an ya, mungkin kamu nih ada yang disebut adalah midlife crisis. Walaupun kata orang kan midlife crisis itu kan umur 25. Karena hitungannya dari 100, seperempatnya. Quarter life crisis kok midlife. Karena 100 quarternya ya 25. Cuma kan siapa lah yang hidup sampai 100, ya nggak? Kita paling Indonesia 60-an, 70-an lah udah bersyukur lah. Kalau 60 berarti dibagi 4 itu berapa sih? Kalau berarti umur 20-an lah. 20 kali 4 kan 80. Ya umur 20-an lah. Berarti ini kamu sedang di quarter life crisis. Lu merasa repotin. Gue juga pernah di tahap itu. Kan kayak gue bilang tadi, ini agak mirip tadi soal privilege. Bayangin gue nih di privilege punya keluarga yang bisa biayain gue sampai kuliah. Gue kuliah swasta lagi di Bandung, di luar kota, dan gue kan berarti harus dibayarin kuliah dan dibayarin ngekos. Beda sama kakak adik gue yang kuliah di Jakarta, tidak perlu ada uang untuk ngekos. Berarti kan gue paling mahal. Udah paling mahal gue nggak lulus, coba lu bayangin. Kurang ajar nggak gue sebagai anak? Kalau menurut gue, lu jangan merasa lu ya, gue nggak bisa karena gue udah ngelewatin masa ini ya. Jadi gue cuma bisa bilang iya, lu ngerepotin. Lu lebih baik malu, lu keluar dari keluarga lu, dari rumah lu, dan lu ratapi diri lu, kenapa lu melakukan itu semua. Enggak deh. Ntar lu kira gue nyuruh itu beneran. Tapi enggak lah, harusnya sebagai orang tua harusnya tidak merasa direpotin sih sama anaknya, orang dia yang lahirin kok gitu. Kalau kakak lu yang mungkin ngerasa direpotin karena kan lu bukan dia yang lahirin. Kalau orang tua kayaknya nggak hitung-hitungan sih ke anaknya, harusnya ya. Intinya apa ya, biar lu lakuin yang lu suka aja gitu. Lu kerjain, misalnya lu cari kerja, lu seneng, lu bekerja dengan gembira, lu ngelakuin apa. Gua rasa kalau lu seneng, lu ngelakuinnya dengan semangat gitu, kayaknya keluarga lu juga nggak ngerasa direpotin gitu. Ngeliat anaknya seneng, oh ternyata anakku senengnya kerja ini ya, wah anakku bahagia hidupnya ya, wah anakku banyak senyum ya, wah anakku sering traktir ya, berarti hidupnya seneng gitu loh. Orang juga nggak akan ngerasa direpotin kalau udah gitu. Orang nggak akan ngerasa lu nyusahin. Yang juga kecil sering sakit-sakitan ya, siapa sih yang mau sakit-sakitan nah? Kecuali lu sakit-sakitan karena lu sering main skateboard gitu, udah masih dibiayain keluarga. Main olahraga ekstrim ya iyalah sakit, sering jatuh, jangan. Gak usah lakuin aneh-aneh dulu lah selama masih dibiayain orang gitu. Ntar kalau udah punya duit sendiri baru udah lu aneh-aneh, lu jajan yang banyak, jajan es krim yang banyak juga nggak apa-apa tuh. Beli gliko yang apa tuh yang enak, yang haku, gliko yang haku yang banyak tuh enak tuh. Atau Walls yang avocado brownie tuh enak tuh. Beli yang banyak. Kokumi yang Okinawa, beli yang banyak tuh nggak apa-apa.
Duit lo habis, lo yang rugi, lo yang belajar sendiri. Kalau masih duit orang, makanya udah jangan aneh-aneh dulu. Cuma ya udahlah, ntar ada masanya lo akan lewatin ini semua, lo akan keluar dari krisis hidup lo ini, dan lo akan ngerasa nggak apa-apa gitu. Ini baru tadi gue omongin ya, lo kan takut ngeluh, lo ngerasa ada orang yang lebih berat. Ingat, lo hidup di hidup lo, jangan pernah masukin standar hidup lo ke orang lain, ya. Ntar lu jadinya jadi annoying. Dan jangan juga masukin standar hidup orang lain ke lu. Jadinya lu kayak gini, lu ngerasa orang lain lebih berat. Ya emang lu gak boleh punya masalah berat? Ya boleh lah, ngeluh aja, tidak apa-apa. Tapi ingat, jangan malas ya. Karena lu dengar dari orang malas nih. Ngeluh mah ngeluh aja bro, manusiawi. Kita diciptakan dengan sensor ngeluh di tubuh kita. Gak apa-apa, tapi gak usah bandingin. Ya dia lebih berat, ya kan. Kalau lu bandingin, ya masalah dia lebih berat kok. Kan masalah lu gak jadi beres juga, tetap bermasalah. Jadi semua orang punya itu ya masing-masing bro. Jangan masukin standar orang lain ke lu, dan jangan masukin standar lu ke orang lain. Dah ya, semoga berguna. Lanjut. BMI. Apakah body mass index? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bang Gilbas, saya Mukhlis, mahasiswa ITS Surabaya. Saya pertama lihat Bang Gilbas di Suca 2, lalu browsing-browsing tentang Bang Gilbas, ternyata saya lumayan suka stand up Bang Gilbas. Saya suka banget lihat video YouTube Bang Gilbas di Politik 101. Mau nanya dong Bang, tinggi badan Bang Gilbas berapa? Gua 178 kalau menurut KTP ya. Nggak pernah ngukur lagi sih, ya sekitar segitulah, 180 kali. Beda 2 cm. Ya segitulah pokoknya. 180 paling. Terus mau nanya juga, cara ningkatin berat badan gimana ya Bang? Soalnya berat badan saya kurang ideal. Gue juga selalu merasa gue terlalu kurus dulu. Gue ngeliat video YouTube, kan gue punya YouTube ya, review mainan. Gue kalau ngeliat video YouTube gue yang lama, review mainan tahun 2013-2014, sebel gue ngeliatnya. Diri gue di masa itu pengen gue pukulin anjing. Kayak orang sakit, kurus banget. Dulu tuh gue kayak beratnya cuma 55 gitu loh, 56 berat gue segitu tuh, 2014. Turning point gue adalah 2015. Gue itu pas 2016, 2017 gue udah merasa gemukan kan. Terus gue mikir dulu 2015 apa yang bikin gue gemuk. Dulu kan sering diejekin, lu cacingan lang kurus. Suka gitu kan orang, minum obat cacing gih. Bener, itu yang gue lakukan. 2015 gue minum obat cacing kayaknya untuk pertama kalinya dalam hidup gue, seingat gue ya. Gue belum pernah minum obat cacing sebelumnya. Gue minum obat cacing 2015, Combantrin. Setelah 2015 gue gemuk terus. Naik 65 tuh jadi berat yang sering gue dulu. 65, 66 gitu. Itu yang udah paling enak menurut gue. Sekarang gue beratnya stay di 69. Setelah setahunan ini nge-gym ya. Ya gak rajin-rajin amat sih nge-gymnya, tapi rutin lah. Seminggu ada kali 2-3 kali nge-gym. Berat gue sekarang stay di 69, 68, 69, 68, 69, 68 begitu. Stay di situ terus sekarang berat gue. Gue merasa dulu paling enak 70 sih. Gue segendut-gendutnya pernah 75. Wah, itu. Seumur hidup 75 berarti gue 2 tahun terakhir lah waktu itu. 2 tahun lalu lah 75-an. Gue merasa gemuk saat gue lagi mau ngiket tali sepatu, nunduk, terus perut nyangkut ke sabuk. Ke kepala sabuk. Sebelumnya gak pernah terjadi di hidup gue kayak gitu. Dulu kan karena kurus mulu, gue nunduk ya, anjing, ada perutnya nih gue. Ini saatnya gue merasa gendut. Aduh gak enak gitu. Jadi cara ningkatin berat badan, saran gue cobain minum obat cacing dulu. Habis itu olahraga lah, biar gak jadi lemak gitu, biar jadi massa otot. Gokil. Gitu aja Bang, semangat terus bikin karya sukses selalu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesayangan. Nama subjek ya. Kenalin, saya Dandi dari Gorontalo. Cuma mau kirim salam untuk si Jihan, wanita kesayangan saya. Semoga dia dengar. Hehe, makasih Bang. Wow. Oke, Jihan, wanita kesayangannya. Siapa tadi namanya? Dandi. Krokodil Dandi. Oke lanjut, nggak usah disebut ya Bang nama emailnya. Oke. Nama emailmu gmail.com, aku sebut tuh belakangnya. Halo, assalamualaikum Bang Gilang. Waalaikumsalam. Epicode
Episode podcast yang terakhir ada yang cerita soal kerjaan. Gue kebetulan fresh graduate yang pengalaman kerjanya enggak relevan sama jurusan sewaktu kuliah. Gue anak teknik tapi terjun di dunia pendidikan. Tapi itu emang hal yang gue cita-citakan dari dulu, jadi guru. Singkat cerita gue diterima kerja di daerah yang perjalanannya 2 jam dari rumah naik motor. Awalnya gue apply di cabang mereka yang di daerah gue, tapi ternyata gue ditarik sejauh itu. Hari pertama kerja gue sedih sendiri di jalan, apa harus sejauh ini tiap hari 4 jam pulang pergi. Belum lagi macetnya TBC Matupang. Wah, TBC Matupang macet sekali itu memang. Tapi begitu sampai kantor lupa pegelnya motoran. Karena teman kantor yang alhamdulillah sefrekuensi dan tektokannya asik. Lalu kerjaannya yang nggak sampai gua bawa ke rumah. I mean kan ada kerjaan yang bikin kepikiran sampai rumah gitu. Nah kerjaan gue ini tok di kantor aja udah. Jadi pas pulang nggak mikirin kerjaan lagi. Gajinya nggak sampai UMR tapi bisa sampai UMR. Bahkan lebih kalau jam ngajar gue banyak gitu bang. Oh oke. Kesimpulannya gue happy walaupun jauh dan gajinya belum mencapai UMR, tapi at least hati dan pikiran gue sehat-sehat aja. Buat Bang Gilang dan semua pendengar podcast biar lega, semoga bisa selalu nemu kebahagiaan dalam keadaan apapun. Amin. Kalau tahun ini Bang Gilang ada show stand up, gue usahakan nonton karena nagih banget. Pertama kali nonton di Synchronize Depok. Oh yang kemarin, berarti kamu baru pertama kali nonton saya stand up itu. Oke. Oh iya ada cerita yang berkesan menurut gua pas minta foto bareng Bang Gilang di acara itu. Oh berarti rumah lu di sekitaran Depok ya. Dan harus naik motor ke TBC Matupang ya lumayan lah. Oh iya ada cerita berkesan menurut gua pas minta foto bareng Bang Gilang di acara itu. Gua lagi nunggu antrian foto tapi Bang Gilang kodein ke gue. Ayo mau foto kan? Gua ngangguk terus Bang Gilang bilang sini. Haha balik dari situ sumringah pisan aku. Makasih ya Bang semoga sukses kadang-kadang kalau kata Bang Uus. Ini foto waktu di Synchronize. Oh dia meng-attach foto waktu lagi di Synchronize Depok. Oh iya ya, saya ingat foto depan korden itu. Oke, baik. Intinya dia cerita aja ya amin. Ya kalau lu happy ngerjainnya kalau menurut lu 4 jam pulang pergi. Oh 4 jam pulang pergi ya. 2 jam dari rumah. Kalau menurut lu 4 jam pulang pergi itu sebanding dengan kerjaannya, sebanding dengan gajinya, sebanding dengan kesenangan yang lu dapat, sebanding dengan pengembangan potensi diri lu yang lu dapat, menurut gua nggak apa-apa lah ya nggak. Lu seneng ini kok ngerjainnya. Sans dengerin podcast minggu lalu. Halo Bang Gilbas, gua Agus. Kemarin Bang Gilbas bahas handphone dan sedikit nyinggung mau ganti iPhone. Kalau Bang Gilbas mau ganti ke iPhone minta bantuan update software atau backup data bisa gue bantu, atau kalau mau tahu tentang penggunaan iPhone juga gue bisa sedikit sharing tentang iPhone. Karena perusahaan gue salah satu yang kerjasama sama iBox. Oh oke. Mau nanya juga Bang, ada ini nggak diskon iPhone? Malah minta diskon. Mau nanya juga Bang, kalau komunitas stand up yang open mic daerah Jakarta dan sekitarnya ada yang Minggu malam Senin nggak ya Bang? Karena gue mau coba materi stand up, cuma karena gue libur hari Minggu jadi gue bingung mau open mic di mana. Kalau hari biasa gue nggak bisa karena jam kerja gue jam 11 sampai jam 9 atau 10 malam. Ke tempat open mic pasti udah mulai. Nggak apa-apa udah mulai, yang penting kan belum selesai. Kalau kecuali lu ke tempat open mic udah selesai ya, lu nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau ke tempat open mic udah mulai ya nggak apa-apa lah. Minggu malam tuh di mana ya Minggu malam ya? Minggu malam, aduh gue lupa dah. Lu cek aja deh. Pokoknya di daerah Jabodetabek tuh ada Jaksel, Jakpus yang rutin masih ya, Jakpus, Jakut, Jaktim ada, Jakbar apalagi ada, terus ada Ketawa Comedy Club yang punya Mo Sidik. Ketawa tuh setiap hari Rabu. Berarti di Jakarta aja ada 5 tuh ya. Belum stand up UNJ kalau nggak salah ada. Terus yang sekitarannya Jabodetabeknya Bekasi ada, Depok ada, Tangerang kayaknya udah nggak ada ya, gue nggak tahu nggak apa. Bogor ada, jadi cari aja situlah info-infonya di cari-cari aja tuh akun-akunnya tuh stand up. Pasti depannya stand up Indo kok, stand up Indo Jakpus, stand up Indo Jaksel gitu. Gue juga kurang hafal soalnya. Open mic, jadwal open mic. Oke. Satu lagi Bang, gue juga punya podcast curahan hati dan ngalor ngidur udah 4 episode tapi belum ada yang dengerin, baru gue sendiri. Ya nggak apa-apa sih karena gue pengen ngungkapin aja semua di podcast tentang hidup gue. Ya betul, nggak apa-apa lah.
Yang penting kan tersalurkan yang lu mau kan. Lu pengen ngomong tentang diri lu, ya udah keluarin aja. Jangan nungguin ada yang denger. Ntar lu nggak berkarya, udahlah cuek aja. Bagus. Apa tadi lanjutannya? Nah, rencana kedepannya gue mau bikin podcast tentang pekerjaan gue yang sekarang, sama edukasi dikit tentang iPhone, iWatch, iPad, dan MacBook, biar sama-sama belajar tentang fitur-fitur yang ada di iPhone dan lain-lain. Gimana menurut Bang Gilang? Thanks Bang, udah bacain emailnya. Oke kayaknya. Gue gak tahu ya kalau gadget teknologi tapi dalam bentuk podcast udah ada atau belum, atau banyak atau enggak. Kalau teknologi kan reviewer banyak di YouTube ya. Cuma gue nggak tahu ya, kalau teknologi kan enaknya dilihat ya nggak sih. Lu nyontohin update software, lu nyontohin backup, kan enakan dilihat, ada visualnya di video. Cuma nggak tahu sih. Udah terlalu banyak mungkin kalau tech reviewer, mungkin lu bisa lewat podcast, bisa lu kemas gimana tanpa visual bisa tetap jelas gitu. Ya boleh-boleh aja lah bikin lah. Semakin spesifik pasar lu harusnya semakin ada sih, ya nggak? Pengguna Apple tuh kan banyak banget, terus makin spesifik bahas iPhone, bahas itu. Siapa tahu ada itu, ada apa namanya, ada pasarnya gitu. Jangan lupa kalau udah jadi tuh mention aja tuh akun-akun Apple apa sih, make Mac gitu, yang di make Mac, nggak enak banget ngomong ya, Mac tulisannya ada tuh yang di Twitter, make Mac, ada, sumpah gua nggak, bukan ngomong jorok ini, make Mac ada kan, apa sih yang akun-akun. Iya bener, make Mac, bacanya tuh makenya tuh dibaca make atau dibaca make sih, bahasa Inggris apa bahasa Indonesia ya? MAKE MAC ya, itulah, siapa tahu ntar di retweet kan. Perih Sariawan. Oke lanjut, ingin berkenalan, nama ininya, nama subjeknya. Hai Bang, nama aku Eka, itu nama panggilan aja karena kalau nyebutin nama asli juga udah tertera di alamat email. Oh iya benar. Aku termasuk orang baru yang dengerin podcast lu. Ini podcast biar lega. Pada awal tahun ini niat mau maraton dengerin podcast lu Bang sambil ngerjain skripsi teknik sipil gue. Ternyata nggak bisa. Jadi dari semua episode yang ada di podcast lu, yang gue dengerin cuma boring bokir doang. Itu pun nggak semua gue dengerin, cuma yang part 1, 2, 3 sama yang episode terakhir ini. Dan itu hiburan buat gue yang udah suntuk ngerjain skripsi. Doain ya Bang biar gue lulus tahun ini dan rencana mau daftar jadi anak buahnya Pak Basuki Hadi Mulyono, si Bapak Menteri PUPR. Amin, masuk Kemen PU. Terima kasih Bang untuk quotes buatanmu. Kalau suka jalanin, kalau nggak suka tinggalin. Gue suka sama quote lu. Itu aja Bang email dari aku. Terima kasih udah berkenan membacakan, sehat selalu dan semesta memberkati Bang. Emang bisa ya ngerjain sesuatu sambil lu denger podcast? Gue gak bisa loh. Gue denger podcast cuma kalau lagi di bis, lagi nyetir, lagi di MRT gitu. Lagi gue gak ngapa-ngapain. Kalau gue sambil ngetik sesuatu sambil ngerjain sesuatu, gue masih milih musik sih. Karena jadi fokusnya 2 gitu. Gak bisa gue kalau ngetik sambil denger podcast. Hebat kalau bisa. Wah ini juga lumayan panjang nih. Lingkaran syaiton, dalam kurung jangan dibacain nama emailnya Kang. Subjeknya lingkaran syaiton. Wah apa ini? Halo Bang Gilang, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Ya. Aku mau cerita tentang pertemananku selama kuliah dan sepertinya akan panjang. Aku usahakan untuk menggunakan tanda baca yang baik dan benar biar enak dibaca. Karena gue pernah muji yang emailnya rapi ya. Bagus. Kalau dilihat sekilas cukup kurang di enter aja sih emailmu. Kalau dilihat sekilas ya, karena terlalu padat tulisannya. Oke lanjut. Jadi pada waktu awal 2019 aku teh dikecewakan cowok karena dia memilih buat deket sama temanku. Padahal aku teh udah baper pisan ke si cowok ini. Karena memang kita bertiga teh satu lingkaran pertemanan yang kemana-mana ngabring raramean gitu. Sialnya aku adalah orang yang pertama cowok itu kasih tahu tentang cewek yang dia suka. Asli Kang, nggak tahu mesti respon apa. Ngomongnya teh langsung gerak Kang. Lemes pisan badan teh, mata merah nahan air mata, dan dia sempet-sempetnya nanya, kamu kenapa matanya merah? Aku jawab asal aja, ngantuk. Pulang dari situ langsung nangis di kosan, gak berhenti Kang. Harusnya kamu bilang kamu zombie gitu.
Ternyata penderitaan aku teh belum beres sampai situ, Kang. Setelah kejadian itu dia emang bener-bener jadi jalan bareng sama cewek itu. Kayaknya deket tanpa status. Singkat cerita aku lagi main sama temen cewekku. Terus temenku bercanda-canda. Gimana ya kalau kamu ketemu mereka berdua di sini? Aku ketawa doang. Ternyata nggak lama teh beneran ketemu, Kang. Mereka canggung, aku matung. Matung. Oh, mematung kali ya maksudnya. Terus narik temenku buat pergi. Aduh, pergi. Narik temanku buat pergi. Kita mutusin buat pergi ke tempat lain naik angkot karena emang mau nonton tapi yang tiketnya murah. Di tempat itu teh ketemu lagi gerakan meni asa sempit pisan dunia teh. Padahal dari tempat A ke tempat B lumayan jauh. Setelah mereka jadi deket, aku teh jadi jarang main sama lingkaran pertemanan itu. Mungkin teman-teman yang lain juga nggak enak ngajak aku dan ngajak mereka berdua main bersamaan. Jadi intinya aku yang dikorbankan untuk tidak diajak main. Aduh, lucu ih. Lucu ih, ai kamu meni lucu gitu ih. Mana tadi? Aku yang asalnya suka ikut ngabring raramean teh jadi kemana-mana sendiri, Kang. Sedih juga teh di saat sedih juga sih di saat butuh support system buat ngerjain skripsi tapi malah jadi ngerasa kehilangan temen-temen. Singkat cerita kami bertiga lulus, Kang. Lulusnya teh bareng deui kayak nggak bisa entaran aja gitu mereka teh. Jadi harus makan hati lagi lihat mereka foto-fotoan bahagia pas beres yudisium. Setelah lulus aku dapat kabar mereka teh udahan deketnya, Kang. Si cewek yang memilih buat deket lagi sama cowok gebetan lamanya. Kita satu lingkaran pertemanan juga. Lingkaran pertemananmu pacarannya sama yang itu-itu aja gitu ya. Nah, si cowok gebetan lama ini dulu nasibnya juga sama kayak aku, Kang. Barisan patah hati juga, tapi akhirnya cinta mereka bersatu kembali sekarang. Nah, gimana nasib cowok yang dulu aku taksir? Dia ngechat aku lagi, Kang. Udah aku jutekin gimana juga terus ngechat. Bingung aku teh, Kang. Aku teh gak mau jatuh ke lubang yang sama, tapi suka kasihan sama dia yang terus-terusan minta maaf. Nah, si Akang jadi minta maaf ke kamu. Kan dia mah nggak salah apa-apa. Udah gitu aja, Kang. Maaf kepanjangan ya, Kang. Sebenarnya aku teh banyak yang mau di-emailin tapi cuma disimpan di draft aja karena takutnya Kang Gilang males bacanya, hehe. Boleh kamu email satu-satu tapi per minggu, jangan langsung sekalian banyak. Aku males kalau panjang pisan orang hoream. Karena kenapa dia minta maaf ya? Karena udah baper pisan ke si cowok ini kata. Oh. Kamu dikecewakan jauh karena didekat sama temen. Emang sebelumnya kalian udah deket apa belum? Atau cuma temenan doang? Kamu berhak apa kecewa teh? Si tete mana gitu. Kalau dia sukanya sama si yang lain ya kamu kan tidak dekat, tidak berhak kecewa tuh. Cuma kamu yang baper kasih cowok, tapi kan cowoknya juga nggak bilang apa-apa ke kamu. Ya emang kita sakit hati, cuma emang sebenarnya tidak berhak, tapi siapalah kita, tapi emang itu suka terjadi. Kita sakit hati padahal kita teh bukan siapa-siapa, tapi sakit hati. Dia ngechat lagi, kamu jutekin tuh karena apa? Karena jual mahal, karena gengsi. Hah? Kalau kamu masih suka mah menurutku jangan jual mahal. Keburu nyesel. Ternyata diantar sama cewek lain lagi, nyesel lagi ntar. Kamu email lagi. Tong gitu atuh. Kalau emang demen mah. Tapi kalau kamu jutek karena emang udah nggak suka ya udah nggak apa-apa. Bilang aja. Lain kali kalau suka bilang aja lah udahlah, jangan lama-lama lah. Nggak ada udah gengsi. Jual mahal, cewek duluan malu, udah telan aja lah. Kalau emang suka mah. Hidup belum tentu sampai besok sore. Daripada nyesel. Ya. No subject. Lanjut nih email berikutnya ya. Bang numpang nanya gimana cara buat percaya lagi sama orang yang udah sering ketahuan bohong sama kita. Terima kasih, sehat selalu ya Bang. Kasih emoticon love dia. Sungguh email yang singkat, padat. Gimana cara orang yang percaya lagi sama orang yang udah sering ketahuan bohong? Ya, itu mah gimana elunya. Kalau kamunya mau memberi kepercayaan ya udah. Percaya lagi, harus mau percaya lagi. Kalau enggak ya nggak usah lah, nggak. Gue nggak tahu ya maksudnya ini apakah cowok yang mau balikan atau temen atau orang tua atau siapa gitu, konteksnya apa nih ya. Cuman itu mah gimana feeling kamu, gimana feeling lu, gimana perasaan lu mau nerima dia lagi nggak walaupun udah sering ketahuan bohong. Susah itu mah, kembali ke dirimu sendiri.
pengen bilang makasih. Halo Bang Gilbas, aku Agil. Akhir-akhir ini aku mencoba untuk membedah bit-bit dari stand up comedian kayak Bang Gilbas, Bang Panji, Bang Radit, sama Bang Mosidik. Aku ngebedah masih amatiran sih ya karena aku memang hobi aja gitu ngebedah komedi. Yang aku perhatiin dari tiap-tiap bit Bang Gilbas itu observasinya dalam banget ya Bang. Terus cara penyampaiannya juga pakai diksi yang efektif gitu. Dari cara penyampaian Bang Gilbas dan stand up comedian lain, aku juga bisa menyampaikan pendapatku secara efektif. By the way, aku ini anak debat yang kebetulan bulan Agustus tahun kemarin habis pulang dari Malaysia. Itu juga sedikit banyak andil dari hasil nonton stand up Bang Gilbas, entah itu di Netflix, YouTube, atau lainnya. Sebenarnya aku mau tanya Bang, gimana sih cara ngelatih ketajaman analisis komedi? Karena aku juga pengen gitu menyampaikan materi-materi serius kayak climate change, reforma agraria, sejarah, dan lainnya, tapi nggak ngebosanin terus ada lucu-lucunya. Thanks Bang, wow. Oh iya, box setnya kapan dijual Bang? Aku pengen beli mumpung masih ada duit beasiswa tersisa. Oh pakai duit beasiswa nggak apa-apa. Insya Allah Februari Maret inilah gue pengennya keluar ya box setnya. Coba dong lu bedah beat gue dong, please. Gini ya, gue tuh selalu kadang tuh gue amazed sama orang. Iyalah orang sering bilang beat gue observasi, beat gue dalam, beat gue ini. Cuman kan itu dari orang lihat secara eksternal ya. Gue secara internal ngerasa biasa aja gitu. Karena emang itu yang gue pikirin. Gue kalau nulis materi itu benar-benar apa yang gue suka, apa yang gue pengen omongin gitu. Udah sejam ya. Udah sejam ya. Ntar lagi lah ya. Gue bikin materi itu benar-benar apa yang gue lagi pengen omongin aja gitu, bukan gue pengen nulis materi ini biar terlihat sangat observasi, aku ingin nulis materi ini biar terlihat sangat pintar dan sangat dalam, enggak gitu. Gue bikin aja gitu. Jadi gue butuh orang-orang eksternal kayak lo yang suka ngebedah beat. So itu juga pernah ada yang ngebedah beat gue yang toilet gitu, pernah ada yang ngomong apa misalnya, kok bisa sih nemu gini-gini, malah justru baru gue sadar, oh iya ya gue bisa nemu itu karena gini. Coba dong lu email lagi, lu bedah satu beat gue aja gitu, yang mana gitu, lu bedah menurut lu tuh gimana gue cara bikinnya, biar gue jadi tahu, oh gue gitu ya gitu. Aneh gak sih? Karena gue nggak tahu gitu caranya. Karena gue nggak bisa gitu nilai hasil jokes gue sendiri gitu. Jadi siapa tahu lu mau ngebedah beat gue lagi, gue mau lihat dong. Ya, boleh ya. Terus gimana cara ketajaman analisis komedi? Kalau menurut gue tuh jam terbang sih. Waktu dari dulu sering open mic, sering nyobain, sering ngetes gitu loh. Ya karena kerjaan gue stand up comedian, jadi ya jam terbang gue stand up ya lumayan banyak gitu ya. Karena emang kerjaan gue kan stand up gitu, ngomong depan umum, jadi lama-lama keasah sendiri. Gitu sih, lu harus coba. Udah sejam lebih nih bro. Lanjut jangan email ya, masih ada 6 lagi. Terakhir deh nih ya. Terakhir. Homesick jauh dari orang tua. Semoga dibaca. Assalamualaikum Bang Gilbas. Waalaikumsalam. Gue salah satu pendengar podcast setia lo Bang. Gue tulis email ini biar lega aja. Gue mau cerita Bang. Jadi gini Bang. Sebenarnya sekarang gue jauh dari ortu gue di Bandung. Tapi ortu gue pindah ke Bali karena papa gue pindah kerja di sana dan satu keluarga gue pindah di sana. Jadi gue di Bandung ngekos Bang. Kemarin liburan akhir tahun sekolah, gue pulang ke ortu di Bali. Rasanya senang banget bisa kumpul lagi sama ortu. Dan waktu liburan pun habis. Gue pulang lagi ke Bandung rasanya tuh berat banget. Pengen gue kumpul lagi sama keluarga, tapi ya gue harus nyelesain sekolah gue sampai bulan Juni di Bandung. Anyway, gue kelas 12 sekarang. Gila lu SMA udah ngekos ya, mantap. Kalau gue waktu ngekos di Bandung kebalik, malah gue pengennya di Bandung terus. Anyway, bener kata lo di podcast lo episode Pilu Membiru. Musik bisa membawa perasaan yang sangat dalam ke pendengarnya. Gue kalau lagi sendiri di kos ngerasain homesick, gue suka denger lagu Hindia. Masalah yang mengeru, oh kau bangun hidup tenanu, ini belum separuhnya, biasa saja. Udah. Betul, gue juga suka lagu-lagu Hindia. Gue albumnya yang Menari Dalam Bayangan gue ulang-ulang mulu. Minggu depan lah ya kita bahas. Gue suka denger lagu itu, jadi nyanyi tadi. Gue suka denger lagu Hindia, setiap gue dengerin Hindia tuh rasanya hangat kayak dirangkul, tapi ada perasaan sedih juga ingin cepet kumpul sama ortu. Itulah Bang yang gue rasain kalau denger musik yang relate banget sama gue, dan gue juga rutin dengerin podcast lu setiap mau berangkat sekolah dan mau tidur. Wow, gue pasti denger podcast biar lega, biar homesick gue juga lega. Kan podcast ini isinya bukan keluarga lu, kenapa lu jadi obat homesick? Apa jangan-jangan gue keluarga lu? Aneh dah. Tapi terima kasih lo udah dengerin. Sukses terus Bang dengan podcastnya, semoga tetap maju dan semangat Bang. Makasih juga udah baca email gue. Sekian, wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
Gak apa-apa kalau lu kangen sama itu, berarti lu kan sekolah, lu bertujuan biar lu ada tujuannya. Jadi tujuan gue adalah untuk bisa pulang. Tujuan gue adalah untuk keluarga gue yang jauh bisa bangga sama gue. Wah, jadi lu sekolah jauh tuh bertujuan gitu. Udah, masih ada 5 lagi sih, tapi udah biar gak kelamaan. Oke, buat minggu depan lagi email-email yang berikutnya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Tidak usah diambil serius omongan gue barusan. Kalau yang diambil, yang kira-kira menurut lo penting, ambil aja. Jangan semua dipercaya gitu. Karena ini gue juga ngomong asal, lo denger dari orang yang kuliah aja gak lulus. Kuliahnya sih lulus sih semua kelasnya. Skripsinya doang yang enggak. Ya sama aja gak lulus ya. Ya, jangan semua dianggap. Jangan semua diambil mentah-mentah. Karena Anda juga punya pikiran sendiri. Sampai bertemu di episode berikutnya. Bye.